Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, jumpa lagi dengan Kak Uki di channel Jils Media. Kali ini kakak akan membahas soal-soal SIMAK UI tahun 2021 ya. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal ini materinya tentang termodinamika. Jadi di soal ini katakan ada dua buah sistem gas, gas A dan gas B yang berada pada keadaan isotermis. Massa molar gas A adalah 30 gram per mol dan gas B adalah 50 gram per mol. Jika suatu pompa memberikan tekanan 1 bar kepada gas A dengan densitas itu ini ya, kerapatan atau massa jenis. Densitas 1,5 kg per meter kubik. Densitas gas B apabila diberikan tekanan 2 bar adalah berapa? Nah, dari tipe soal ini salah satu contoh soal perbandingan ya. Nah, kalau perbandingan itu sebenarnya soal yang mudah dalam fisika karena kita cukup mencari persamaan yang menghubungkan antara besaran-besaran yang berubah gitu ya. Nah, di soal ini yang diketahui adalah massa molar dari gas A dan massa molar dari gas B, nilai MR-nya. Kemudian yang diketahui lagi adalah tekanan untuk gas A dan tekanan untuk gas B. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis dari gas B. Berapa? Jika massa jenis dari gas A adalah 1,5 kg per meter kubik. Nah, persamaan yang akan kita gunakan adalah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu seperti apa? Persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan Naruto. NRT ya. NRT. Nah, persamaan ini kita jabarkan kembali ya, karena di soal tidak ada volume, tidak ada molnya juga. Jadi kita jabarkan. Ini persamaannya bisa berubah menjadi PV sama dengan N. Ingat, mol itu persamaannya adalah massa per mR atau massa molar dikali dengan R kali T gitu ya. Kemudian posisi mR dan V-nya ini kita ubah ya, kali silang. Kita otak-atik persamaannya. Jadi kita dapat persamaan seperti ini. P kali mR sama dengan M per V dikali RT gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat nih, kan yang ditanyakan di soal adalah massa jenis atau densitasnya. Ingat, massa jenis itu adalah M per V, massa per volume. Berarti persamaan ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. P kali mR sama dengan massa jenis Rho dikali R kali T. Nah, persamaan inilah yang akan kita gunakan. Tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena kita cuma mengambil atau menggunakan besaran yang berubah saja. Nah, di soal ini yang berubah adalah ini, tekanan P, massa molarnya, dan Rho-nya yang ditanyakan. Sementara R ini tetapan, ya, itu tidak akan berubah nilainya. Jadi kita skip saja. Terus isotermis di soal disebut. Berarti suhunya konstan. Ini T-nya kita skip juga. Berarti kita cuma dapat persamaan ini saja. Nah, sekarang untuk dapat jawabannya, karena yang ditanyakan adalah massa jenis gas B, berarti Rho B. Usahakan gini ya, kalau mau mudah, kalau soal perbandingan itu yang ditanyakan yang kita tulis duluan. Jadi yang ditanyakan adalah massa jenis gas B. Berarti Rho B dibandingkan dengan Rho A sama dengan, coba cek di persamaan yang ada di bawah sini, Rho itu berbanding lurus dengan tekanan. Berarti kalau ini Rho B, maka di sini PB. Berarti yang di bawah adalah PA gitu. Kemudian Rho di sini berbanding lurus juga dengan massa molar MR. Berarti kalau di sini Rho B, maka di sini juga MR untuk gas B dibagi dengan MR untuk gas A gitu. Nah, sekarang kita sisa masukkan nilainya. Rho B dibandingkan dengan Rho A. Rho A itu ada di soal 1,5 sama dengan PB. PB tekanan B adalah 2 per PA-nya 1 bar
Nih, terus MR-nya molar B adalah 50. Kemudian MR-nya molar A adalah gas A adalah 30. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret yang sama persamaannya. Pertama ini dulu ya. 0 dan 0 hilang ya. Kemudian 1,5 dengan 3 itu sisa 2. Berarti di sini sisa 2. Nah, 2 ini kita coret sama yang di sini. Berarti yang belum dicoret adalah 5. Artinya rho B sama dengan 5 kg per meter kubik. Nah, gitu kan. Itu jawabannya adalah alfa. Nah, lanjut ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini materinya masuk di fisika modern ya, khususnya di relativitas kecepatan. Oke, langsung saja kita bahas. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan 0,6 C pada sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif horizontal. Pesawat luar angkasa lainnya, berarti ada 2 pesawat di sini, diluncurkan dengan kecepatan 0,7 C pada arah sumbu X negatif. Kecepatan dari pesawat luar angkasa pertama yang diukur oleh pilot dari pesawat luar angkasa yang kedua adalah berapa gitu ya. Nah, sekarang gini, soal tentang relativitas kecepatan sebenarnya sangat mudah ya. Dia itu dibagi menjadi 2 kategori. Ada materi tentang fisika klasik atau untuk benda-benda yang bergerak dengan pelan ya, dengan sangat lambat gitu ya. Dan benda-benda yang bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya, itu masuk dalam kategori fisika modern. Nah, di soal ini masuknya di kategori fisika modern karena kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Ini ada 0,6 C, ada yang 0,7 C. Kalau begitu, berarti nanti persamaannya lebih seperti ini nih. Yang ditanya, karena di sini kan ada 2 pesawat ya, ada pesawat pertama dan ada pesawat kedua. Kalau misalkan nih kita gambar dulu ya, coba kita gambarkan pesawat pertama. Pesawat pertama bergeraknya kemana? Pesawat pertama bergerak dengan kecepatan 0,6 C pada sudut 60. Berarti kurang lebih kalau kita ambil acuannya di sini, warna apa ya? Nah, hitam ya. Nah, kita ambil acuannya di sini. Pesawat pertama itu bergerak ke arah sana dengan kecepatan, ini kita misalkan V1, kecepatannya si pesawat ini diamati oleh orang yang ada di bumi. Berarti kita misalkan V1O gitu. Nilainya adalah 0,6 C. Gitu, membentuk sudut 60. Ini 60. Terhadap sumbu X positif. Kemudian ada pesawat yang kedua, diluncurkan dengan kecepatan 0,7 tapi arahnya ke kiri. Sana nih. Ini V2. Ini V2 menurut orang yang ada di bumi. Nilainya 0,7 C. Tapi karena dia ke kiri, kita kasih tanda negatif. 0,7 C gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan V1O dan V2O ini arahnya tidak segaris, berarti kita harus proyeksi dulu kecepatannya si pesawat pertama ya terhadap sumbu X. Berarti kita proyeksi dia ke sini. Nah, kita dapatkan persamaannya itu V1O dalam arah X-nya. Terus gimana ya? Dalam arah X-nya gini ya. Sama dengan 0,6 C cos 60. Ingat cos 60 itu nilainya setengah. Berarti hasilnya ini 0,3 C. Nah, 2 nilai inilah yang akan kita gunakan dalam 0,3 C ke kanan dan 0,7 C ke kiri. Sekarang kita mulai jawab soalnya. Jadi ini dulu ya gambarannya kurang lebih bentuk analisa dari soalnya. Nah, yang ditanyakan di soal ini kan kecepatan pesawat angkasa pertama terhadap atau menurut pesawat pilot menurut
menurut pilot yang ada di pesawat kedua. Berarti kita tulis seperti ini. Kecepatan pesawat pertama menurut pilot yang ada pada pesawat yang kedua, V1 sama 2. Nah, sama samanya gini ya, perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada 3 objek. Yang pertama pesawat pertama, yang kedua pesawat yang kedua, yang ketiga adalah orang di bumi. Gitu. Nah, V12 itu sama dengan V1 menurut orang di bumi ditambah dengan V orang di bumi terhadap pesawat kedua. Itu persamaannya. Jadi V12, karena V12 jadi tipsnya gini ya. V12 berarti angka 1 dan angka 2-nya itu harus berada di ujung. Angka 1-nya ada di sebelah kiri, 2-nya ada di kanan. Sementara objek yang ketiga, orang di bumi, itu dipasangnya di tengah gitu. Misalnya kasih tambahan ya. Misalnya gini nih, yang ditanya adalah V21 gimana? Kalau V21 gimana, Kak? Nah, berarti V21 tuh gini. V2O ditambah VO1. Nah, 21 itu harus ada di ujung kiri dan ujung kanan. O-nya di tengah. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan V1O? V1O itu sama dengan, nah, gini nih. Nah, objek yang ketiga kan pesawat yang kedua. Berarti kita tulisnya gini. V12 tambah V2O gitu. Nah, 1O-nya harus ada di ujung. 2-nya, objek yang ketiga, harus ada di tengah. Gitu ya. Kalau lebih dipahami. Kakak hapus kembali nih ya. Nah, sekarang apakah persamaan cuma seperti ini? Oh, tentu tidak. Ada lagi dong. Ini kan fisika modern. Jadi 1 tambah V1O dikali VO2 dibagi dengan C kuadrat gitu. Nah, persamaannya kita tulis nih, masukin nilainya ke sebelah. V12 sama dengan V1O berapa? V1O itu 0,3 C, karena ke kanan berarti positif. 0,3 C ditambah VO2. VO2 berapa? Di soal ini kan yang ada V2O. V2O nilainya minus 0,7. Berarti kalau VO2 itu 0,7 juga, tapi tidak minus lagi. Jadi dia berlawanan arah gitu. Berarti VO2 itu nilainya 0,7 C. Dibagi dengan 1 tambah 0,3 C kali 0,7 C per C kuadrat. Nah, sekarang kita bisa coret nih nilai C kuadratnya dengan C atas. Gitu. Sekarang nah, hitung, kita dapat gini nih. Sama dengan 0,3 C ditambah 0,7 C itu nilainya sama dengan 1,0 C atau 1 C. Dibagi dengan 1 tambah 0,3 dan dikali 0,7 itu 0,21. 0,21 tambah 1 berarti 1,21. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya kalau kita hitung, ini kita dapat 0,83 C. Berarti jawabannya adalah alfa. Nah, jelas ya? Oke.